Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah. Anak-anakku, siswa baru SMK Telekomedika Bogor. Alhamdulillah kita dapat berjumpa dalam suasana seperti ini ya. Kita harus memahami keadaan di mana kita memang harus melaksanakan pembelajaran MPLS ini secara daring. Baik, perkenalkan dengan saya Bu Ella Nurlaila Sari. Saya sebagai saat ini di SMK Telekomedika sebagai mendapat tugas tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana. Baik, untuk pembelajaran MPLS saat ini saya akan menjelaskan mengenai anti korupsi. Ya, pasti anak-anak ibu sudah tahu nih apa sih korupsi itu ya. Oke, karena ibu akan menjelaskan secara detail apa sih korupsi itu ya dan apa dampaknya korupsi untuk kelangsungan hidup kita rakyat Indonesia bersama. Baik, setelah memahami setelah pembelajaran ini, diharapkan siswa mampu memahami anti korupsi dalam melakukan kegiatan. Ya, oke, itu tujuan pembelajaran anti korupsi ini adalah siswa mampu memahami anti korupsi. Kemudian ada pembelajaran khususnya nih. Pembelajaran khususnya adalah siswa mampu menjelaskan konsep korupsi. Ya, apa sih korupsi itu? Kemudian yang kedua adalah anti korupsi. Ya, bagaimana kita mampu mewujudkan jiwa kita untuk anti korupsi. Kemudian gratifikasi. Ya, nanti sama-sama akan kita pelajari mengenai gratifikasi. Kemudian yang keempat adalah upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Oke, kita lihat. Wah, betapa indahnya ini ya. Kita sama-sama lihat gambar-gambar yang saya tampilkan di sini. Nah, di sini kita melihat lautan, pantai, kepulauan Indonesia yang luas, kemudian hutan-hutan yang hijau, sawah-sawah yang menghijau, kemudian ini adalah pertambangan, ini juga perminyakan ya, ini juga pertambangan. Nah, ini betapa kayanya sumber daya alam negara kita, sumber daya alam negara Indonesia. Kita ini adalah negara kaya. Kemudian kita bandingkan dengan gambar selanjutnya. Kita perhatikan gambar selanjutnya. Nah, ya, sedih sekali jika kita melihat ini ya, sangat bertolak belakang dari apa yang pertama kita lihat. Kita melihat di sini ada jembatan yang rubuh, ya. Kemudian ini juga ada gambar ada jembatan yang sudah rusak jembatannya, yang sebenarnya tidak layak untuk dilewati oleh manusia gitu ya. Kita lihat di sini. Ini ada 2 orang anak sekolah yang mencoba untuk menyeberangi sungai dengan kondisi jembatan yang sudah rusak. Kemudian selanjutnya ini ada gambar seorang anak yang mengalami gizi buruk. Astagfirullahaladzim, kasihan sekali kalau kita melihat ini ya. Kemudian ini juga kita melihat pengemis ya. Nah, kemudian ada gambar apa ini? Nah, ini gambar jembatan juga yang rusak begitu ya. Dan inilah potret kemiskinan negara kita Indonesia ya. Kita tidak bisa menutup mata. Memang di balik kekayaan sumber daya alam Indonesia yang sangat kaya, ternyata kita memiliki permasalahan yang sangat besar, terutama di bidang sosial. Ya, contohnya adalah ini potret kemiskinan ya. Anak-anakku sekalian, betapa bangganya kita menjadi bagian dari
kita menjadi bagian dari Republik Indonesia. Kita adalah warga negara Indonesia. Kita harus bangga dengan kewarganegaraan kita, ya. Oke. Sekarang kita ke pengertian korupsi. Korupsi itu apa sih? Oke. Korupsi adalah perilaku atau perbuatan yang tidak jujur, yang di dalamnya termasuk kebusukan, keburukan, kejahatan penggelapan, serta bentuk tindakan amoralis. Oke, bisa dipahami itu ya? Itu pengertian korupsi. Sekali lagi, korupsi adalah perilaku atau perbuatan yang tidak jujur, yang di dalamnya termasuk bentuk kebusukan, keburukan, kejahatan penggelapan, serta bentuk tindakan amoralis. Itu pengertian korupsi. Oke, apa sih dampak dari pelaku dan tindak pidana korupsi? Nah, ini lihat ya. Ini ilustrasinya adalah seperti ada orang yang hendak memberikan uang tapi ditutup begitu ya. Nah, oke. Seperti itu. Nah, ini saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk korupsi ya. Ya, korupsi ini nanti akan merugikan negara. Pertama, merugikan keuangan negara. Ya. 7 bentuk korupsi. 1. Merugikan keuangan negara. Yang seperti apa yang merugikan keuangan negara? Nah, ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada. Gitu ya. Ini sifat-sifat yang harus kita jauhi. Kemudian bentuk korupsi yang kedua adalah suap menyuap, ya. Nah, apa itu suap menyuap? Nah, suap menyuap adalah memberi atau menjanjikan sesuatu kepada PNS karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, ya. Jadi kalau suap menyuap di sini adalah kita memberi atau menjanjikan sesuatu kepada PNS. PNS itu apa sih? Pegawai Negeri Sipil atau sekarang disebutnya dengan Aparatur Sipil Negara, ASN ya. Nah, kemudian bentuk yang ketiga, penyalahgunaan jabatan. Nah, ini biasanya pejabat gitu ya. Pejabat atau PNS yang sengaja menggelapkan, merusak atau menghilangkan dengan sengaja barang, akta, surat atau dokumen yang diperlukan. Sekali lagi ya, penyalahgunaan jabatan. Jadi ini adalah mereka yang memiliki jabatan, ya. Dalam hal ini adalah ASN, Aparatur Sipil Negara, atau pegawai negeri sipil yang sengaja menggelapkan, merusak atau menghilangkan dengan sengaja barang, akta, surat atau dokumen yang diperlukan. Nah, bentuk selanjutnya adalah tadi kita sudah 3 ya. Yang pertama tadi adalah merugikan, bentuk korupsi ya, merugikan keuangan negara. Kemudian yang keduanya suap menyuap. Kemudian yang ketiganya penyalahgunaan jabatan. Yang keempat adalah pemerasan. Pemerasan termasuk dalam salah satu bentuk korupsi. Di sini bagaimana bentuk pemerasannya? Oke, di sini para aparatur sipil negara ini bermaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan untuk dirinya sendiri. Ya, oke. Itu pemerasan ya. Jadi ASN ini sebagai penyelenggara negara, dia bermaksud menguntungkan diri dia sendiri ataupun orang lain secara melawan hukum. Oke, jadi dengan kekuasaannya dia memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan untuk dirinya sendiri. Nah, kemudian adalah kecurangan. Sini ya, termasuk ke dalam bentuk korupsi selanjutnya adalah kecurangan. Oke, di sini adalah pemborong atau ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang
atau keselamatan negara dalam keadaan perang. Oke, sudah cukup jelas ya mengenai kecurangan ini ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah ini bentuk kepentingan dalam pengadaan barang jasa ya. Pegawai negeri, kenapa sih pegawai negeri ya? Kenapa sih korupsi itu identiknya dengan pegawai negeri? Ya karena mereka adalah aparatur pemerintah. Mereka seharusnya bekerja untuk pemerintah, untuk kemakmuran rakyat. Mereka kan sudah diberikan gaji oleh pemerintah. Mereka seharusnya bekerja untuk rakyat, ya, tidak untuk memperkaya diri sendiri. Kemudian tadi ya benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. Pegawai negeri atau penyelenggara negara, baik langsung maupun tidak langsung, dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan atau seluruhnya ataupun ini dilakukan semata-mata untuk kepentingan pribadinya, seperti itu ya. Oke. Selanjutnya, gratifikasi. Ya, kita sering dengar nih, gratifikasi. Apa sih gratifikasi itu? Oke, gratifikasi adalah sebuah pemberian yang diberikan atas diperolehnya suatu bantuan atau keuntungan. Ya, jadi kita sepertinya memberi hadiah gitu ya, karena kita sudah diberikan bantuan. Kita memberikan hadiah, nah itu salah satu bentuk gratifikasi jika kita melakukannya secara kelembagaan gitu ya. Emang nggak boleh ngasih hadiah gitu ya? Emang nggak boleh ngasih tanda terima kasih? Emang nggak boleh ngasih tanda ucapan terima kasih? Atau kita kan orang timur harus orang timur itu kan harus berbuat baik kepada siapapun yang memberikan bantuan kepada kita. Betul. Nah, itu betul, tapi ingat konteks gratifikasi di sini adalah pemberian rasa terima kasih itu dalam konteks untuk memperkaya diri sendiri. Oke, baik, Ibu lanjutkan dengan nilai-nilai anti korupsi ya. Tadi kan sudah cukup jelas Ibu jelaskan mengenai apa sih korupsi itu. Nah, sekarang kita akan sama-sama mengetahui nilai-nilai anti korupsi ya. Pertama, kejujuran. Ini harus kita pupuk nih, sifat kejujuran. Kemudian kepedulian terhadap sesama. Jangan hanya ingin mementingkan diri sendiri. Kemudian kemandirian, tidak menggantungkan kepada orang lain gitu. Kemudian disiplin yang keempat. Ya, disiplin tepat waktu. Kemudian disiplin dalam segala hal ya, disiplin. Kemudian tanggung jawab. Yang kelima itu tanggung jawab. Bahwa apa yang kita kerjakan saat ini harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, dan bahwa apa yang kita lakukan ini adalah nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Itu harus kita pahami. Kemudian yang keenam, kerja keras. Ya. Jangan bermalas-malasan. Apalagi sekarang kita dalam keadaan seperti ini. Suasana belajar daring ya. Kita harus kerja keras. Apapun kesulitan harus bisa kita hempaskan gitu ya. Selanjutnya kesederhanaan. Bagaimana kita tidak terlalu bersifat hambur ya. Apa tuh hambur itu ya? Berfoya-foya gitu ya. Kita harus mengingat orang lain. Kesederhanaan yang harus kita pupuk gitu. Jadi orang yang sederhana, pribadi yang sederhana, makan minum yang sederhana, pakaian juga sederhana, baju yang sederhana gitu ya. Tidak perlu kita memperlihatkan kekayaan kita kepada orang lain. Cukup sederhana. Kemudian selanjutnya adalah keberanian. Keberanian, kita harus berani. Saat ada teman kita atau orang lain mengajak pada kemungkaran, kita harus berani untuk menolak. Maaf, saya tidak mau. Maaf, saya menolak untuk melakukan itu. Nah, itulah hal-hal keberanian ya. Kita harus berani mengatakan tidak. Gitu. Selanjutnya adalah keadilan.
ya, adil untuk sesama. Apa yang kita perlakukan untuk pribadi yang ini sama kita perlakukan juga untuk yang lainnya. Itu keadilan. Ya. Kemudian bagaimana cara memberantas korupsi? Ada 3 yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah edukasi, ya. Edukasi ini kita perbaik. Kemudian setelah edukasi ada perbaikan sistem, ya. Kemudian ada penindakan yang tegas tentunya. Nah, sekarang edukasi anti korupsi. Ini harus berani jujur kita. Langkah awal memberantas korupsi adalah berani jujur. Integritas, teladan keluarga dan budaya organisasi harus kita galakan. Kemudian perbaikan sistem, ya. Apa nih sistem yang harus kita perbaiki? Nih, peraturan perundang-undangannya yang harus diperbaiki, ya. Peraturan perundangan yang berlaku. Memperbaiki cara kerja pemerintahan atau birokrasi menjadi simpel dan efisien, ya. Tidak berbelit-belit gitu, ya. Nah, ini harus birokrasi ini menjadi lebih simpel. Ini sudah bisa kita rasakan sekarang, ya. Sekarang birokrasi menjadi lebih simpel. Kemudian yang ketiga adalah penindakan, ya. Kita harus berani menindak para perilaku korupsi, ya, para perilaku korupsi. Disebut apa sih pelaku korupsi? Nah, betul, koruptor. Koruptor harus kita tindak, harus kita balas perbuatannya dengan hukuman seberat-beratnya. Jadi tidak apa para pelaku koruptor ini dihukum yang sangat berat, ya, karena mereka sudah merugikan negara dan merugikan kita, rakyat banyak. Selanjutnya, nah, mari ibu sama-sama mengajak anak-anak ibu semua sebagai pendidik, sebagai pelajar, gitu ya. Kita bangkit bersama melawan korupsi sekarang juga. Oke. Lawan korupsi sekarang juga. Bisa kita mulai dari sekarang. Jika kita terbiasa dengan kecurangan, ibu contohkan seperti ini. Misalnya ingin mendapatkan nilai yang bagus, gitu ya. Saat ulangan kita ingin mendapatkan nilai yang bagus, nilai yang maksimal, nilai yang 100 gitu ya. Tapi kita lakukan dengan cara-cara yang tidak benar, misalnya dengan mencontek atau dengan kecurangan-kecurangan yang lain. Nah, itu harus kita hempaskan, ya. Mulai kita menata diri kita menjadi pribadi yang jujur, ya. Ingat bahwa setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Ingat bahwa kita ada yang selalu mengawasi. Ingat bahwa kita ini seorang yang beriman, ya, seorang beriman. Kita percaya kita percaya adanya Allah, ya, yang maha melihat, yang maha mengawasi kita, tidak pernah tidur. Ya, kemudian juga latih diri kita untuk selalu jujur, ya. Mungkin itu saja yang bisa ibu sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekali lagi yang ingin ibu ingatkan adalah jadilah pribadi yang jujur, karena kejujuran akan membawa kepada kesuksesan. Baik, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.